Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua diberi kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian dengan IC regulator tipe monolitik. Nah, pada sistem pengisian itu terdapat beberapa jenis regulator yang digunakan. Di antaranya ada yang konvensional yang masih menggunakan regulator dengan tipe kontak point, dan saat ini mayoritas kendaraan-kendaraan terbaru sudah menggunakan tipe IC. Nah, pada tipe IC ini terdapat 3 tipe, ada tipe A, tipe B, dan tipe M, atau tipe monolitik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada gambar yang teman-teman lihat, ini merupakan rangkaian dari IC regulator tipe M, sistem pengisian dengan menggunakan MIC ya. Jadi ini ada beberapa komponen pada IC regulator tipe M. Yang paling utama ada transistor, ada 3 transistor, ada TR1, TR2, dan TR3. Nah, pada transistor ini terdapat 2 jenis transistor yang digunakan. Ada transistor tipe NPN yang pada TR1, lalu TR3 ini juga tipe NPN seperti TR1, dan tipe PNP pada TR2. Lalu ada komponen MIC atau Monolithic Integrated Circuit, dan pada IC regulator ini terdapat 7 terminal. Ada terminal B, terminal IG, terminal S, terminal L, terminal E, terminal P, dan terminal F ya. Jadi ini merupakan rangkaian dari IC regulator, dan ini diagram dari alternatornya, ada rotor coil, ada stator coil, ada dioda. Nah, ini merupakan gambaran dari IC regulator tipe M tersebut dengan bagian-bagian kaki atau pinnya masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke cara kerja, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana dari cara kerja transistor tersebut. Nah, ini adalah gambar dari cara kerja transistor tipe NPN. Jadi pada transistor tipe NPN itu terdapat 3 kaki, ada kaki basis, kaki kolektor, dan kaki emitor. Nah, ini merupakan kondisi di mana saklar pada transistor ini belum aktif, ya, sehingga arus positif dari baterai ini akan mengalir ke lampu, kemudian dari lampu akan terhubung dengan kolektor pada transistor. Karena transistor ini belum aktif, maka arus listrik positif dari baterai ini akan terkumpul di kaki kolektor. Nah, lalu pada saat saklar mulai dihubungkan, arus positif dari baterai kemudian masuk ke resistor untuk diberikan hambatan. Dari switch nanti akan diteruskan ke kaki basis pada transistor. Nah, dari adanya arus listrik yang mengalir pada basis, ini menyebabkan arus positif dari kolektor ini akan mengalir ke emitor. Ini disebabkan karena basis sudah dialiri arus listrik, sehingga arus yang tertahan tadinya pada kolektor ini akan diteruskan ke emitor. Nah, di emitor nanti dihubungkan dengan massa, sehingga lampu yang sebelumnya tidak mendapatkan massa sekarang sudah terhubung dengan massa, dan lampu ini dapat hidup. Nah, lalu ada kerja transistor tipe PNP. Nah, pada tipe PNP ini terdapat 3 kaki juga seperti NPN, ada kaki basis, kolektor, dan emitor. Pada tipe PNP ini, saat arus positif dari baterai mengalir ke terminal emitor, ini akan diteruskan ke basis, lalu ke resistor untuk diberi hambatan, dan terhenti di switch karena belum aktif. Nah, pada kaki kolektornya tidak ada arus yang mengalir. Lalu pada saat saklar mulai diaktifkan, maka arus positif dari baterai kemudian ke emitor ini akan ke kaki basis. Ya, jadi ini ke kaki basis, kemudian ke resistor, diberi hambatan, ke switch, dan ke massa. Nah, karena sudah ada arus listrik yang mengalir ke sini, maka arus positif dari baterai ini akan masuk ke positif lampu. Dari positif lampu ini akan ke massa, sehingga lampu ini dapat menyala. Baik, kita akan masuk ke cara kerja dari sistem pengisian dengan IC regulator tipe M, di mana ini merupakan kondisi pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Ya, pada saat kondisi ini, arus positif dari baterai ini akan mengalir ke fuse, kemudian dari fuse akan dilanjutkan ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak ini akan diteruskan ke terminal IG pada IC regulator, dan dari terminal
IG pada IC regulator ini akan diteruskan ke MIC. Nah, akan diteruskan ke MIC. Nah, di MIC ini nanti akan menghidupkan TR1 dan TR3 dengan memberikan arus pada kaki basis TR1 dan TR3. Karena pada TR1 dan TR3 ini merupakan transistor tipe NPN, sehingga pada saat diberikan arus pada kaki basis ini akan mengaktifkan TR1 dan TR3. Nah, pada saat TR1 sudah aktif, maka arus positif dari baterai ini akan diteruskan ke rotor coil, kemudian dari rotor coil ini akan diteruskan ke terminal F pada IC regulator, kemudian dari terminal F ini akan berhubung dengan kolektor pada transistor. Nah, dari kolektor ini akan diteruskan ke emitor pada TR1, kemudian diteruskan ke E pada IC regulator terminal E. Nah, dari F ini diteruskan ke kolektor, emitor, kemudian dari terminal E ini akan berhubung dengan massa. Sehingga pada rotor coil ini nanti akan terjadi kemagnetan. Akibat dari rotor coil ini kan terdapat kumparan, maka akan terjadi kemagnetan yang sudah dialiri arus listrik ya pada kumparan tersebut. Nah, kumparan tersebut nanti didapat dari positif baterai, kemudian dari rotor coil, kemudian ke massa. Lalu pada TR3, arus positif dari baterai, kemudian ke switch ignition, kemudian ke charging lamp. Nah, output charging lamp ini nanti akan dihubungkan dengan terminal L pada IC regulator. Dari terminal L ini nanti akan dihubungkan dengan kolektor pada TR3. Dengan begitu, maka dengan aktifnya TR3, arus yang masuk dari kolektor ini akan diteruskan ke emitor pada TR3, kemudian dari emitor TR3 akan dihubungkan dengan terminal E dan ke massa. Sehingga lampu pada charging lamp ini atau CHG indikator ini akan aktif, karena pada charging lamp ini sudah diberikan massa. Jadi ini merupakan kondisi di mana kunci kontak on dan mesin mati. Lalu kita lanjut saat mesin sudah hidup dan tegangannya kurang dari 14 volt. Dalam artian ini pada saat posisi idle atau putaran masih belum tinggi ya, putaran bawah, putaran menengah. Nah, pada saat kondisi seperti itu, rotor coil yang semula dalam keadaan diam dengan memiliki medan magnet itu akan berputar pada stator coil. Nah, di stator coil ini akan terjadi perputaran magnet dari rotor coil. Ya, perputaran magnet tersebut akan menimbulkan terjadinya arus listrik pada stator coil. Nah, timbulan arus listrik tersebut nanti akan diteruskan ke dioda untuk disearahkan, kemudian dari dioda nanti akan diteruskan ke positif aki untuk melakukan pengisian. Nah, pada saat yang bersamaan juga output dari dioda ini nanti akan masuk ke rotor coil untuk membantu mengisikan arus listrik, kemudian dari rotor coil ini nanti juga masih terhubung dengan F, karena pada TR1 ini masih kondisinya aktif. Nah, lalu pada stator coil ini menghasilkan arus listrik, menyebabkan pada terminal P yang berhubungan dengan stator coil ini akan diteruskan ke MIC. Ya, jadi arus listrik dari stator coil ini akan diteruskan ke terminal P, kemudian ke MIC, sehingga MIC akan membaca bahwa sudah terjadi stimulan arus listrik pada stator coil. Nah, di MIC ini nantinya akan menonaktifkan TR3 dan mengaktifkan TR2. Nah, aktifnya TR2 ini arus dari IG berupa positif ini nanti akan diteruskan ke kolektor ke emitor pada TR2. Ya, dari TR2 ini nanti akan diteruskan ke kolektor TR2, kemudian dari kolektor akan diteruskan ke terminal L pada IC regulator, kemudian ke charging lamp. Sehingga pada charging lamp ini yang output dari terminal L berupa arus positif, dan pada ignition switch ini juga berupa arus positif, menyebabkan terjadinya beda potensial pada charging lamp. Ya, perbedaan potensial tersebut menyebabkan charging lamp dalam keadaan mati. Lalu kita lanjut pada mesin hidup dan tegangannya sudah lebih dari 14 volt. Nah, pada saat kondisi ini, pada saat tegangannya sudah melebihi 14 volt atau sudah melebihi standar, maka pada terminal S, IC regulator ini akan membaca tegangan yang sudah melebihi standar pada positif aki. Sehingga pada komponen dioda zener ini yang di dalam MIC ini akan menerima sinyal dari terminal S.
ya. Nah, dioda zener ini nanti akan menonaktifkan TR1 sehingga pada TR1 ini nanti akan menghilangkan medan magnet pada rotor coil karena rotor coil tidak mendapatkan massa ke terminal E, ya. Dengan hilangnya kemagnetan pada rotor coil ini kan menyebabkan penurunan pada arus listrik yang dihasilkan oleh stator coil sehingga pada saat kondisi ini arus pengisian pada terminal B atau ke positif aki itu akan rendah. Nah, pada saat terminal S kembali membaca bahwa tegangan sudah turun atau sudah di bawah 14 volt, maka terminal S ini nanti akan mengirimkan sinyal ke MIC ke dioda zener nanti untuk menghidupkan kembali TR1. Nah, sehingga di sini nanti rotor coil terjadi kemagnetan karena sudah aktif TR1-nya, maka proses pengisian itu akan terjadi kembali seperti itu. Jadi ini merupakan siklus yang berulang-ulang. Nah, lalu ini ada beberapa troubleshooting, misalkan pada saat terminal S-nya putus. Ya, pada saat terminal S putus, ini MIC akan membaca bahwa tidak adanya tegangan yang masuk ke MIC. Sedangkan pada terminal B yang terhubung dengan stator coil ini sudah mendapatkan tegangan, ya. Jadi sudah mendapatkan arus listrik dari stator coil. Nah, MIC dengan masuknya stator coil ini anggaplah 15 volt, ya. Jadi di atas 14 volt, di atas standar. MIC ini akan membaca bahwa telah terjadi kelebihan arus sehingga MIC akan menonaktifkan TR2 dan mengaktifkan TR3, ya. Dengan aktifnya TR3 ini maka lampu charging lamp yang semula mati itu akan menyala. Menyalanya charging lamp ini akan memberikan informasi ke pengemudi bahwa terjadi permasalahan pada sistem pengisian. Nah, lalu pada TR1 ini nanti MIC juga akan mengatur kinerja dari TR1. Jadi TR1 ini nanti dalam kondisi on dan off untuk mempertahankan tegangan atau kumparan kemagnetan pada rotor coil. Jadi di on off kan itu agar komponen pada AC regulator ini tidak melebihi kapasitas atau tidak jebol, ya, bahasanya tidak jebol, sehingga nanti pada AC regulator ini masih aman dan juga pada alternator juga aman. Seperti itu, ya, untuk terminal S putus. Lalu kita lanjut bagaimana saat terminal B putus, ya, terminal pengisian. Jadi ini jalur pengisiannya putus, maka pada terminal S dan terminal P yang dari stator coil ini akan terjadi perbedaan tegangan. Ya, anggaplah di sini 15 volt, kemudian pada positif baterai ini 6 volt. Nah, sehingga pada kondisi ini nanti MIC akan membaca adanya perbedaan tegangan antara terminal S dengan terminal P. Terminal P ini sehingga pada MIC nanti akan menonaktifkan TR2 dan mengaktifkan TR3. Aktifnya TR3 ini nanti akan menghidupkan charging lamp untuk memberi informasi ke pengemudi. Nah, sedangkan pada TR1 kondisinya juga sama seperti terminal S putus tadi, ini di on off kan untuk menjaga stabilitas voltase pada AC regulator guna mengamankan komponen-komponen pada AC regulator. Nah, jadi ini kinerja dan trouble-trouble pada AC regulator tipe M. Nah, terima kasih. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa pada AC regulator tipe M ini merupakan AC regulator yang sudah dikembangkan dalam dunia otomotif dengan beberapa keuntungannya, yaitu lebih stabil dalam pengisiannya, kemudian lebih minim perawatan karena tidak perlu menyetel kontak poinnya, lalu lebih aman juga dalam sistem pengisiannya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.